Hamparan pasir membentang di pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. Siapa sangka hamparan pasir ini punya cerita misteri. Warga menganggap kawasan Krakalan ini angker. Mereka percaya tempat ini jadi tempat berkumpul roh manusia yang tersesat sebab meninggal tidak wajar. Selain itu, Krakalan juga kondang di dunia gaib. Tempat ini dipercaya jadi tempat jual beli makhluk gaib. Memang terdengar aneh, namun banyak orang datang memanfaatkan lokasi ini untuk memperkaya diri. Saya berada di daerah Krakalan, Kecamatan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Dan konon tempat ini diyakini sebagai tempat berkumpulnya para roh-roh yang tersesat, bahkan hingga menjadi tempat perjualbelian makhluk gaib. Benarkah demikian? Sebelah saya sudah ada Bapak siapa namanya Pak? Pak Karyono. Pak Karyono. Bapak Karyono bisa ceritakan mengenai asal-usul tempat ini? Tahun kira-kira 1817 itu di sini mau membangun pegarman, lantas banyak batu di sini yang dinamakan Krakalan. Kerakal itu loh, batu besar Kerakal. Saya waktu masih muda itu menggembala kambing. Saya tidur di bawah pandan. Saya tidak terasa dipindah oleh seseorang yang pakai jubah dan gelung seperti orang Majapahit dan berbicara tidak boleh tidur di setempat ini untuk pesiaran. Itu cuma wujudnya itu pendopo, payonnya sirap, bukannya genting. Tapi Pak, mengenai cerita tempat berjual belian makhluk gaib itu bagaimana Pak? Dibilang orang-orang ini yang mencari kekayaan, tapi di kanan kiri itu banyak perdukunan. Tapi ya saya tidak pernah ke situ, tapi ceritanya untuk diperjualkan untuk mencari kekayaan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Ya Pak Hakim, menurut Pak Hakim sendiri bagaimana mengenai asal-usul tempat ini? Ada dua topik menarik ya yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mengungkap. Yang pertama tentang sebuah keyakinan atau mitos bahwa tempat ini menjadi tempat berkumpulnya ruh-ruh yang mati hingga wajar gitu. Ya. Ruhnya tuh seperti orang tersesat dan mereka berkumpul di tempat ini. Terus yang kedua adanya praktek jual beli gitu. Ketika ada seseorang yang mungkin hidupnya dalam keadaan garis kemiskinan, dia ingin kaya, ingin sugih, pergi ke tempat ini sehingga dia mendapatkan makhluk yang dapat memberikan kekayaan kepadanya gitu. Tapi memang kita nggak bisa berdialog langsung kepada dukun-dukun yang memang menjadi perantara mereka gitu loh. Karena memang tujuan kita dan mereka tuh beda. Otomatis mereka nggak mau. Tetapi hal tersebut sudah bukan rahasia umum di daerah sini gitu. Ini menarik untuk kita ambil pelajaran nanti. Ini tepat di sebelah kiri saya ada sosok bangunan yang lumayan indah ya, boleh dikatakan lumayan indah. Saya berharap Mbak bisa melihat gitu loh. Boleh dibantu pejamkan mata. Saya ngeliat bangunan tapi saya nggak merasa ada cahaya-cahaya. Jadi memang kehadiran kita di tempat ini udah cukup mengundang perhatian mereka ya, karena memang tempat ini nggak pernah dijadikan sebagai tempat keramaian gitu. Terlihatnya cahaya adalah pergesekan antara energi Mbak Nasya dengan beberapa makhluk di sini. Gitu. Disangka sudah ada makhluk datang menyambar. Bisa kita berdialog karena hanya itu yang kami perlukan.
Saya hentikan mboten. Aku tatah kene sampe kabeh padha ganggu ngono karep sira padha teko ngono iki. Bisa Anda sebutkan nggak Anda ini siapa, wujud Anda seperti apa? Gitu? Aku naga irengku. Apa kekarepamu ngono iki? Kami kan mendengar cerita bahwa tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para roh-roh yang tersesat. Itu benar? Ono ing kene kanggo omahe wong-wong kang padha ilang atine. Maksudnya napa niku ilang ati? Sing mati karepe orang berkata kosong. Kenapa memang kalau misalnya mati bunuh diri itu berkumpulnya di sini? Emang istimewa tempat ini apa? Ada yang membimbing mereka ke tempat ini atau? Aku nang kene kabeh padha seneng. Memang tempatnya sudah berapa lama menjadi tempat seperti itu? Ora kena dihitung kapan aku nang kene. Artinya cukup lama begitu. Dan ada yang memerintahkan nggak Anda untuk memelihara mereka gitu? Kanjeng Ratu sing ana ing Jogoro kono. Apakah itu juga berlaku bagi mereka yang memiliki perjanjian dengan Kanjeng Ratu? Gitu? Setelah mereka mati, itu roh mereka terkumpul di tempat ini. Kene iki mlebu gerbang Ratu Segoro itu. Kanjeng Ratu Kidul memang memerintah makhluk seperti Anda saja apa ada berbagai macam jenis? Sing kono cek menungso. Orane sing bentuk ya nek sing lupa Allah, sing lupa apa ya kowe kabeh ngono. Ada keyakinan bahwa ada di sekitar warga di tempat ini itu yang hilang di laut ketika memancing, nelayan. Apakah roh mereka Anda yang kuasai? Kabeh teko ono ing kene mergo kene kanggonane wong-wong mau. Aku sing dituake ning kene. Setelah itu mengenai cerita katanya tempat ini merupakan tempat jual belian makhluk gaib, itu benar? Kono ya kena. Yaitu makhluk-makhluk yang diperjualbelikan itu makhluk jenis apa bentuknya wujudnya? Kowe ngaran jin. Tapi makhluknya itu dari roh-roh yang tersesatkah atau beda? Tergantung opo sing dadi karepe wong sing jaluk mau. Emang banyak yang melakukan ritual di sini untuk meminta kekayaan? Akeh saka andalas saka ngendi papan wae do murom rene. Biasanya mereka kalau kesini membawa sesaji apa? Wong jaluk kuwi mesti ono syarate saka sing dijaluk. Makhluk yang diminta itu buat apa sama orang-orang yang kesini itu? Wonge pengen mulya ing alam dunya. Dene nopo pejaluke kekarepane dikabulno. Apakah makhluk sebangsa Anda itu memang bisa memberikan kekayaan? Iki kanggo lantaran sing iso ngenehi kakul kaya ngono ya sing kuwasa nanging urine do ngerti dhewe bakal cilaka. Oh, jadi tetap aja yang memberikan kekayaan sebenarnya itu yang Maha Kuasa gitu. Sing gawe aku kowe kabeh sapa? Dan Anda sendiri memang merasa senang ketika tempat ini dijadikan tempat ritual bagi mereka yang memohon atau meminta kekayaan. Senang Anda? Aku seneng. Tetapi kalau boleh diberikan sebuah rahasia, pernah nggak sih Anda gagal gitu, nggak bisa memberikan kekayaan gitu? Artinya orang yang datang ke sini ternyata ya hidupnya miskin aja, gitu. sengsara aja. Gitu. Kabeh mau sapa sing kuwasa. Oh gitu. Sapa aku. Jadi nggak dijamin. Ada jaminan dari Anda juga ya? Kuwi salah panompo. Ya, sekarang Anda bisa keluar, betul. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba, ada sesuatu berbeda dalam diri saya. Kenapa, Nis? Ini tadi pas saya lagi wawancara mediator ini tiba-tiba
apa di belakang telinga saya kayak ada yang neken keras banget. Pusing. Namun, kami tetap melanjutkan interaksi. Tetap di dua dunia. Kali ini ada makhluk berperangai rada garang. Tangkap, tangkap. Tangkap, pegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi kalian. Pergi. Jangan ganggu. Anda ini siapa kok tiba-tiba mengusir kami gitu? Gendang lungo kowe. Lungo. Ya, tapi saya pengen tahu dulu Anda siapa ini tiba-tiba masuk ke Iya. Buta. Terus Anda Wah, tumbas Cina apa gendarua? Memang Anda ya yang memberikan Apa? Kalau apa? kami datang ke sini tuh bukan untuk meminta jin atau ingin membeli jin. Oh, tak kira atuku gendarua apa jin apa-apa. Memang yang di sini yang dijual apa saja sih, Bang? Oh, warna-warna macam-macam di sini banyak. Untuk apa saja itu mereka? Yang bensuki. lah memang Anda bisa memberikan kekayaan. Kan yang Maha Kuasa yang ngasih rezeki, kekayaan. Ganggu wae kowe. Anda memang tugasnya apa sih di tempat ini? Melihatkan saja. Kalau ada orang tamu, meletakkan sajen. Emang sajian itu Anda apakan sih? Yaitu ada peraturan dari juru kuncine sing nyekel kuwi. Umpamane arep njaluk aku arep tumbas iki. Gowo kan iki leboke go mlaku nang omah. Oke, tujune ben golek duit kata suke. Bisa kaya dalam waktu berapa lama? Sak dina rong dina ampun suke. Ada perbedaan antara makhluk-makhluk, misalkan saya ingin genderuwo terus yang satu pengen tuyul, itu ada perbedaan nggak? Ya nak mlakune padha wae. Intine ya suke. Mung regane nduk beda-beda. Lalu itu makhluk-makhluk dari mana datangnya yang untuk dijual itu sih? Di sini kathah roh-roh sing kesasar teng mriki. Dadi kancane penunggune teng mriki iki. Lalu itu tadi kan kata Anda banyak penunggu yang tersesat ya. Memang kenapa dikumpulnya di area ini? Ya iki pancen panggonane teng mriki. Lalu itu mereka ikut dijual belikan kah? Kenapa? Jangan-jangan nggak ada roh yang Anda lihat di tempat ini, hanya ngumpulin makhluk-makhluk gaib aja untuk dijual. Engko ana meneh engko koncoku. Apa reaksi Anda ketika orang-orang sudah tidak datang kemari untuk jual beli makhluk gaib? Apa reaksi Anda? Ya enggak masalah. Nggak masalah. Panggonane dhewe-dhewe kok. Ya, saya berharap sih nggak ada orang lagi datang ke sini minta dijual beli makhluk. Semonggo kersa karepe dhewe manungsane. Emang perbuatan itu menurut Anda salah? Jane ya salah, janjane salah manungsane. Dan kuwi digawe untung karo sesepuhe. Tadi belum jawab Mbak, itu roh-roh yang tersesat itu ikut dijual belikan tidak? Itu roh kesasat itu menurut manungsane. Namanya manungsa boten ngertes. Nek manungsa pun sedo pun digembek boten mlayu rono rene. Ning nyawane pun digembek karo Kang Gusti teng dhuwur kuwi. Itu sebenarnya tidak ada ya? Boten wonten. Saya rasa ada mitos itu juga akibat campur tangan Anda juga, sebangsa Anda gitu. Sehingga orang bagi masyarakat awam itu meyakini adanya roh Lah kekayaan. sing bodoh manungsane, dudu aku. Kenapa manusianya Nek bodoh? manungsane pinter ya. Kan duwe pikiran ayo nek mati pun digembok ya. Oh gitu. Ya mikir jane. Lah kok aku sing disasarke. Jadi Anda hanya tugas memberikan godaan-godaan kembali kepada diri manusia itu. Kalau dia dibekali ilmu agama yang kuat pasti nggak meyakini bahwa itu roh yang gentayangan hidup kembali. Jadi sebagai manusia itu nggak boleh bodoh. Iya. Agar tidak dibodoh-bodohi oleh Anda. Lah iya. Oke. Ya, Anda bisa keluar dengan damai. Sepertinya ada seseorang sudah kehilangan kendali.
Cekal. Gus, lampu gua mana, Gus? Tiba-tiba ketika salah satu mediator sedang ingin dikeluarkan, makhluknya tiba-tiba ada mediator yang lagi mengalami kesurupan. Apa maksud tubuh ini tiba-tiba? Anda tidak suka dengan keramaian? Kami datang ke tempat ini. Gak mau ah. Iya, Anda siapa sih? Dompo. Saya pengen tahu apa betul tempat ini erat kaitannya dengan pantai atau laut hijau. Yo. Hubungannya apa dengan pantai? Lalu mengenai cerita tempat berkumpulnya roh-roh yang tersesat itu bagaimana? Betul nggak sih roh tersesat itu banyak di sini? Oke. Anda sendiri bisa melihat ruh. Oh. Dan orang yang meninggal disiksa di alam kubur, Anda bisa melihat dong berarti. Padahal kan Islam itu memberikan kabar. Kurang lebih. Jin itu nggak bisa melihat ruh orang yang telah meninggal, apalagi mengumpulkannya dalam satu tempat. Jangan-jangan yang Anda maksud itu jin korin yang berada di tubuh orang yang telah meninggal Anda kumpulkan di tempat ini. Itu masuk akal dan itu memang betul ajaran seperti itu ada. Aku urusanmu. Tapi kan saya harus memberikan pelajaran kepada saudara-saudara saya biar mereka nggak salah dalam pemikiran. Satu lagi yang kami penasaran, betul nggak sih kalau Anda itu makhluk sejenis Anda itu bisa bikin seseorang menjadi kaya? Penting aku iso nuruti wong. Misalnya seseorang dalam perdagangan, misal Anda ikut andil gitu. Yo, aku sih ngerayu nih Kak. Tak tutupi motone. Tak gitu. Artinya harta itu tetap nggak datang dengan sendiri, tetap harus bekerja kan? Ya. Kenapa? Anda merasakan kehadiran siapa? Anda keluar ya? Nes, ini dulu nih. Jangan lupa mana. Kini giliran Umi tak sadarkan diri. Tiba-tiba pas saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang mengalami kerasukan. Namun makhluk ini menyerang semua orang. Mana-mana tetap di dua dunia. Mas, jangan maju, Mas. Nampaknya makhluk ini tidak suka kehadiran orang-orang di tempat ini. Kami mau pulang, kenapa Anda masuk? Keluar Anda. Jangan sampai kalian mendapat petaka di sini. Sudah, kalau ada Anda ingin bicarakan, kita bicara aja, ayo. Bisa cerita ke saya Anda siapa? Saya yang menguasai di sini. Ya, Anda punya julukan kah atau nama kah? Tidak perlu. Saya kesini kan hanya ingin mencari informasi mengenai tempat ini yang bercerita tentang ruh-ruh yang tersesat. Dan bahkan tempat ini merupakan tempat perjualbelian makhluk goib. Itu benar? Benar. Di sini tempat kami. Awal itu seperti apa sih sehingga muncul mitos seperti itu? Saya diperintahkan untuk menyampaikan ini melalui seseorang yang memang sudah ditujukan kepadanya. Kejadiannya udah cukup lama. Sangat lama. Jadi memang mitos itu beredar, mitos itu muncul. Berarti awal muasal itu karena bangsa Anda gitu. Iya. Menawarkan sesuatu, menawarkan Karena memang ruh tidak terlihat. Lalu bagaimana Anda caranya menawarkan kepada bangsa kami? Kami melalui bangsa Anda juga. melalui perantara apa? Anda wujud, berbicara atau masuk ke alam mimpi? Berwujud, berkomunikasi. Juga kami datang melalui mimpi. Bawa sini. Biasanya orang datang Bawa sini. beli itu apakah harus ada syarat-syarat tertentu kah? Ada syaratnya. Syarat itu yang memberikan syarat itu siapa sebenarnya? Dari kami. Itu yang di belakang siapa? Pengawal Anda atau siapa ini? Iya. Maksud mereka datang kenapa? Kebanyakan masuk mediator di mana kami ingin. Kami menjaga. Memang yang menjaga tempat ini ada berapa banyak? Banyak. Siapapun yang kalian kendaki, yang kalian cari,
kami bisa wujudkan di sini. Jadi kalau misalkan menjual itu juga tergantung kehendak bangsa kami, Bu. Sebagaimana kalian ingin membeli sesuatu, tentu sesuai dengan keinginan kalian. Fungsinya mereka dijual itu untuk apa? Untuk mencari kemudahan. Kemudahan dalam? Tidak ingin lelah, terlalu lama bekerja keras. Lalu untuk bangsa Anda itu apa? Menambah pengikut. Menambah teman kah? Iya, karena kami tidak memaksa. Nggak memaksa ya? Justru kami malah membantu. Oh, gitu. Di antaranya kalian yang berada dalam kesulitan. Yang dibarter itu apa? Yang timbal baliknya? Jika dia seorang pedagang, maka akan kami bumbui apa yang sudah dia jual. Bumbui dengan apa itu maksudnya? Saya kurang mengerti. Agar apa yang dia jual terasa nikmat berkali lipat bagi yang menikmatinya. Lalu setelah hal itu terwujud, apa yang Anda ambil dari bangsa kami? Mereka harus mengabdi kepada kami. Jika ada seseorang melakukan perjanjian kepada Anda dan orang tersebut menjadi kaya raya, dia bertobat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan meninggalkan Anda, apa yang Anda lakukan? Sebelum dia bertobat, hancurkan dia dulu. Dari mana Anda tahu bahwa seseorang akan bertobat? Dari hatinya. Bisa kelihatan. Jelas. Adanya begini, mudah Anda untuk memberikan dan mudah juga bagi Anda untuk mengambil apa yang telah Anda berikan. Betul. Jangan kalian pikir kami tidak memantau kalian yang sudah melakukan kesepakatan dengan kami. Kalian akan pergi begitu saja. Itu tidak akan mudah. Karena kalian tetap dalam pengawasanku. Seharusnya ini tidak perlu diketahui. Dan saya rasa juga informasi ini udah cukup. Anda boleh keluar dan cepat tinggalkan tempat ini. Dan suruh ini nih pengawal Anda juga ikut keluar. Dia akan pergi dengan sendirinya. Oke. Akhirnya semua mediator disadarkan. Ya, bagaimana menarik sekali perjalanan kita malam ini. Bagaimana menurut Pak Hakim mengenai hikmah apa yang kita ambil dari hasil mobilisasi? Hikmah yang kita bisa ambil itu bahwasanya tempat ini itu tempat berkeliaran roh itu hanya sekedar apa ya, mitos gitu. Tiap diri manusia itu memiliki jin korin. Ketika seseorang mati tenggelam, mati kalap di laut ini misalnya, jin korin itu merasa tersesat ya. Kalau ruhnya tentu setiap jin tidak bisa melihat, tetapi jin korin yang bersemayam di tubuh manusia yang meninggal mati bunuh diri itu merasa tersesat. Karena apa? Karena dia merasa pernah hidup di dalam tubuh manusia, ini tiba-tiba dia harus keluar dan tidak tahu tujuan kemana, lantas dikumpulkanlah di tempat ini. Yang pada akhirnya mungkin ada orang-orang awam yang tidak tahu tentang kebenaran memanfaatkan tempat ini sebagai jual beli jin seperti itu. Tapi menurut Pak Hakim sendiri mengenai perjualbelian makhluk gaib itu bagaimana? Ya tentu sangat dilarang kita membuka sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, meminta pertolongan kepada selain Allah. Padahal moto hidup kita adalah iya karena udu wa iya karena selain. Itu yang harus jadi pedoman kita. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Pak Hakim, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.